Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my munah, my saroh, my love. Ketemu lagi. Sebetulnya ini lagi hektik banget, lagi banyak banget kerjaan, tetapi tetap harus konsisten upload video, 2 video 1 minggu. Karena kata Atta Halilintar dan Baim, kalau mau bangun channel YouTube, 2 rumusannya. 1, be yourself. 2, konsisten upload video. Dan hari ini saya mau upload 1 video dengan topik yang sangat menarik, yaitu kiat sukses dengan NLP. Tahun 1970-an, penggagas dari NLP namanya Richard Bandler memiliki sebuah pertanyaan yang amat mengganggu pikirannya, yaitu apa sih yang paling dicari manusia dalam hidup? Setelah melalui sebuah pencarian yang komprehensif, akhirnya Richard Bandler pun menemukan satu kata yang mewakili apa yang dicari manusia di dalam hidup, termasuk Anda dan saya di dalamnya. Yes, satu kata itu adalah change atau perubahan. Nah, Anda semua pasti sudah tahu, tapi pernah di kelas saya katakan change atau dijawab kembalian. Bajigur kembalian. Apa itu change? Yaitu perpindahan dari kondisi sekarang. Ya ini. Anda dan saya sedang berada di kondisi sekarang, menuju kepada kondisi yang diinginkan. So pertanyaannya adalah what kind of change do you want to make today? Semua orang pasti kepingin berubah. Coba deh tanya sama orang Jakarta, kalau jalan-jalan mau kemana? Dia jawab, saya mau ke Bali misalnya. Tapi kalau orang Bali ditanya jalan-jalan kemana? Mesti nggak mau dia ke Bali. Because people want to change. Demikian juga orang yang lahir, mohon maaf kulitnya agak gelap, dia whitening. Sebaliknya, orang yang lahir kulitnya sudah putih, malahan dia jemur biar lebih eksotis. Orang yang rambutnya lurus, dikeriting. Yang rambutnya keriting, dilurusin. Yang lebih aneh lagi, wanita. Lahir bawa alis, dicukur sampai habis. Sudah habis, digambar lagi. Terus maunya apa? Because people want to change. Kalau semua orang mau berubah, mengapa tidak semua orang berhasil berubah? Bersama dengan seorang sahabat John Grinder, mereka pun mencari tahu what difference that make difference. Mengapa ada orang yang sukses, ada orang yang belum sukses. Ada dokter yang sukses, ada dokter yang belum sukses. Ada karyawan yang sukses, karyawan yang belum sukses. Ada pebisnis yang sukses, pebisnis yang belum sukses. Apa yang membedakan? Dan ditemukanlah satu kata, yaitu disebut dengan pattern atau pola. Jadi ternyata orang sukses ada polanya. Itulah yang akhirnya dirumuskan menjadi sebuah pola yang digunakan oleh para NLP practitioner dan master practitioner di dunia yang disebut dengan kiat sukses dengan NLP. Dalam konteks NLP ada 4 hal yang diperlukan untuk sukses. Yang pertama adalah outcome. Dalam bahasa umum orang bisa menyebutnya sebagai goal, tujuan, impian, cita-cita atau apapun itu. Mark McCormack dari Harvard Business School di tahun 1979 melakukan survei terhadap sekelompok orang mengenai hal yang sangat menarik, yaitu tujuan hidup. Hasilnya sangat mengejutkan, ternyata 84% orang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Hanya 13% orang yang memiliki tujuan itu pun tidak tertulis, dan hanya 3% orang yang memiliki tujuan dan tertulis. 10 tahun kemudian di tahun 1989 kelompok orang yang sama diriset kembali, ternyata yang 84% yang tidak punya tujuan hidupnya biasa-biasa saja. Sementara yang 13% yang punya tujuan tapi tidak tertulis memiliki kehidupan 2 kali lebih baik dari yang 84%. Sementara yang 3% yang memiliki tujuan dan tertulis memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan yang 97%. Itulah sebabnya sukses selalu diawali dengan outcome. Kedua, action. Amir memiliki sebuah ide, ingin membuat sebuah produk yang bagus. 3 bulan kemudian Amir pergi ke sebuah mall, dan di sebuah etalase dia melihat sebuah produk yang persis seperti yang pernah ia pikirkan. Dalam hatinya ia jengkel dan marah. Kurang ajar, orang ini mencuri ide saya. Apa yang membedakan antara Amir dan pembuat produk tersebut? Yes, satu hal, yaitu action. Pembuat produk tersebut merealisasikan idenya, sementara Amir hanya hidup dalam mimpi-mimpinya. Ketiga, equity atau kepekaan akan hasil sementara. Kalau Anda sedang di hotel lalu Anda mau mandi, apa hal pertama yang Anda lakukan?
Yes. Ketika Anda mau nyalakan airnya, Anda harus tes dulu. Kan ada 2 keran, satu yang warna merah, satu yang warna biru. Atau satu keran bisa digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Kita tentu tidak langsung nyalakan dan mandi. Tetapi yang kita lakukan adalah kita tes dulu airnya. Ya, itu yang disebut dengan equity. Kita tes sampai airnya pas baru mandi. Demikian halnya seperti orang goreng kue tiaw. Bagaimana dia tahu bahwa kue tiawnya sudah pas rasanya? Yes, itu dia. Dia harus cicip. Cicipnya kapan? Sebelum, saat, atau sesudah? Hah? Sebelum? Masih putih gitu dijajal? No, tentu dijajalnya pada saat memasak. Kenapa bukan sesudah? Karena kalau sudah selesai, sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Itulah sebabnya harus dicicipnya pada saat dimasak. Demikian juga dengan Anda dan saya. Di dalam sebuah perjalanan menuju sukses, seseorang perlu memiliki kepekaan untuk melihat apakah dia sudah on track atau berada pada jalur yang tepat dengan membandingkan apa yang dilakukan hari ini dengan apa yang dia ingin capai. Kapan dilakukannya? Saat ini. Karena kalau dilakukannya nanti, sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Dan yang keempat adalah flexibility. Yaitu sebuah kemampuan untuk mengubah cara ketika dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tidak membawanya menuju pada apa yang dia inginkan. Karena Albert Einstein mengatakan hanya orang gilalah yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi tetap melakukan hal yang sama. Jadi itulah resep sukses dengan NLP. Outcome, action, equity, dan flexibility. Sebagaimana orang naik ojek online, hal pertama apa yang harus dilakukan? Yes, dia tentukan dulu tujuannya secara persis, titiknya dia mau pergi kemana. Setelah dia tentukan secara persis, gak lama kemudian si abang datang. Apa yang dilakukan? Nomor 2, action. Apa actionnya? Ya naiklah ke ojek. Masa cancel booking? Tega banget Anda orang cari rezeki. Naik ke atas ojek lalu tengok kanan kiri. Untuk apa nengok kanan kiri? Untuk memastikan abang ojek membawa dirinya mendekat kepada tujuan. Bayangkan kalau orang ini tidak mengetahui, tidak ngecek apakah si abang ojek ini berada pada trek yang benar. Tiba-tiba tanpa disadari sudah di tempat yang jauh dari tujuannya. Waduh, bisa gawat kalau seperti itu. Oleh sebab itu, ia harus terus cek apakah ia berada pada jalur yang tepat. Kalau nggak tepat bagaimana? Tepuk pundak si abang. Bang, aku mau dibawa kemana? Dan si abang akan mengubah arah terus. Itu yang disebut dengan flexibility. Sampai kapan? Si abang akan mengubah arah dan menyesuaikan sampai ke tujuan yang diinginkan. Itulah kiat sukses dengan NLP. 4 hal. Pertama, outcome. 2, action. 3, equity. Dan keempat, flexibility. Coba my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Anda tanyakan pada diri Anda saat ini. Kalau hari ini saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, kira-kira aku ini kurangnya di nomor berapa? Bila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi dengan Anda dan I love you so much. Mwah.